Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauziah dari Prodi PGMI Eksekutif 5 dengan mata kuliah kajian SKI MI atau SD dengan dosen pengampu yaitu Siti Rohani MPD. Saya ingin membuat tugas UAS dengan materi yaitu peristiwa-peristiwa penting menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Latar belakang di tengah hiruk-pikuk peperangan dan penolakan politik, sebuah era baru perlahan menjelang. Nabi Muhammad SAW memimpin agung yang membawa cahaya Islam ke dunia telah menua. Beberapa tahun sebelum kepergiannya, Rasulullah SAW menghadapi berbagai peristiwa yang sangat membentuk sejarah Islam. Peristiwa-peristiwa ini menjadi saksi bisu atas kekuatan iman, kesabaran, dan keteguhan hati beliau dalam menghadapi cobaan. Dan pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian beliau meninggalkan duka yang amat mendalam bagi seluruh umat Islam, namun juga menjadi titik awal bagi perjuangan baru dalam menyebarkan Islam di seluruh dunia. Pembahasan 1. Peristiwa-peristiwa penting menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Ada Haji Wada. Kata wada berasal dari bahasa Arab yang artinya perpisahan. Haji Wada adalah salah satu istilah haji dalam Islam. Haji Wada juga merupakan haji yang pertama dan terakhir kali ditunaikan oleh Rasulullah. Haji Wada dilakukan Rasulullah bertepatan dengan bulan Zulqaidah tahun 10 Hijriah. Peristiwa Haji Wada menjadi pertanda bahwa usia Nabi Muhammad SAW tidak akan lama lagi. Kala itu sebagian dari umat muslim telah merasakan akan adanya perpisahan yang mengharukan, sehingga banyak dari mereka menangis ketika mendengarkan khutbah dari Rasulullah SAW. Pada tanggal 11 Zulhijjah, Rasulullah SAW kembali menyampaikan khutbahnya. Setelah dari Mina, kemudian melaksanakan tawaf wada di Baitullah dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. 3 bulan setelah pelaksanaan Haji Wada, Rasulullah SAW tutup usia. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk membaca talbiyah. Gimana cara membaca talbiyah dan bacaannya? Nah, seperti ini ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdah wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu, dan kerajaan hanyalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Dan yang B di sini ada wafatnya Sayyidah Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Rasulullah SAW, seorang pendukung utama dalam dakwah Islam. Ia wafat di Gunung Hujun dan dimakamkan dekat pemakaman Mekah. Pada tahun ke-10 kenabian, di usia sekitar 65 tahun beliau wafat. Kepergiannya sangat memukul Rasulullah, karena Khadijah adalah sumber kekuatan emosional, spiritual, dan finansial dalam perjuangan dakwah Islam. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah amat terpukul, apalagi hari kematian Khadijah tidak berselang lama dari kematian paman kesayangan Nabi, yaitu Abu Thalib. Maka tahun wafatnya dikenal sebagai Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Yang C di sini ada wafatnya Abu Thalib. Bulan Rajab mengingatkan kita duka lara yang sedang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Di tengah kekejaman kaum Quraisy yang semakin merajalela, orang-orang tercinta Nabi justru meninggal dunia. Salah satunya yaitu pamannya Abu Thalib, seorang paman yang selalu membelanya penuh pengorbanan. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, adalah pelindung utama beliau dari tekanan kaum Quraisy. Meski tidak memeluk Islam, Abu Thalib memainkan peran penting dalam menjaga Rasulullah selama dakwah di Mekah.
Ia wafat pada tahun yang sama dengan Khadijah, menjadikan posisi Rasulullah semakin sulit menghadapi ancaman Quraisy. Dan sama-sama kayak Khadijah, yaitu tahun kesedihan, yaitu Amul Husni disebutnya. Dan di sini yang D ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah antara Rasulullah dan kaum Quraisy. Meskipun tampak merugikan umat Islam seperti larangan umroh pada tahun itu, perjanjian ini justru membawa manfaat besar. Apa saja? Yang pertama ada Islam berkembang tanpa gangguan. Yang kedua, banyak kabilah Arab akhirnya masuk Islam. Yang ketiga, menjadi langkah awal bagi Fathu Mekah atau pembebasan Mekah. Namun, perjanjian Hudaybiyah ternyata dilanggar oleh kaum Quraisy. Tetapi kaum muslimin bisa membalas dengan penaklukan Mekah, yaitu Fathul Mekah pada tahun 630 Masehi. Kaum muslim berpasukan sekitar 10.000 tentara. Di Mekah mereka hanya menemui sedikit rintangan. Setelah itu mereka meruntuhkan segala simbol keberhalaan di depan Ka'bah. Dan yang E itu perang Khandaq. Perang Khandaq atau Ahzab ini dilatar belakangi kemarahan Bani Nadir yang terusir dari Madinah karena telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad. Kemudian pasukan aliansi tersebut berangkat menuju Madinah. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah saat pasukan Quraisy dan sekutu berjumlah 10.000 orang mengepung Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan panggilan parit yaitu Khandaq sebagai strategi pertahanan, yaitu di situ ada yang namanya Salman Al-Farisi. Perang ini berakhir dengan kemenangan kaum muslimin tanpa pertempuran besar karena pasukan musuh mundur akibat strategi yang gagal dan perpecahan di pihak mereka. Dan kesimpulannya di sini, peristiwa-peristiwa penting menjelang akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran mendalam bagi umat Islam, baik dari segi keimanan, strategi dakwah maupun persatuan umat. Yang pertama ada Haji Wada, khutbah perpisahan Rasulullah menggarisbawahi nilai persatuan, ketaatan kepada Allah dan pentingnya Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini menjadi tonggak warisan dakwah Rasulullah bagi generasi yang akan datang. Yang kedua ada wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Kehilangan Khadijah mengajarkan arti penting dukungan keluarga dalam dakwah, sementara wafat Abu Thalib menunjukkan bahwa perjuangan dakwah harus terus dilakukan meski tanpa perlindungan fisik. Yang ketiga ada perjanjian Hudaybiyah, mengajarkan bahwa diplomasi dan kesabaran dapat menilai strategi yang efektif untuk memenangkan dakwah Islam. Perdamaian ini membuka jalan bagi penyebaran Islam yang lebih luas. Yang keempat ada perang Khandaq, menjadi bukti kekuatan persatuan, inovasi dan ketergantungan kepada Allah dalam menghadapi ancaman berat. Ya alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Alhamdulillah.